Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Semua akan Buddha pada waktunya. Wow, luar biasa. Kenapa saya mengatakan bahwa semua akan Buddha pada waktunya? Di masa depan saya akan memprediksi di mana orang-orang akan mencari agama yang paling rasional. Kenapa di masa depan orang-orang akan mencari agama yang paling rasional? Karena apa? Karena di masa depan asupan gizi itu semakin bagus, manusia akan semakin cerdas, ya. Terutama teknologi akan semakin maju dan manusia akan memilih agama yang paling rasional, ya. Tidak berlebihan saya mengatakan bahwa di masa depan kalau agama itu tidak bisa mengikuti dengan zaman, ya, tidak logis, tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak rasional dan lain sebagainya, maka agama itu akan punah. Namun berbeda dengan agama Buddha. Dengan jujur saya mengatakan, ini nggak berlebihan ya. Saya tidak sedang memuji-muji Buddha ya, tapi ini berdasarkan analisis saya ya. Di masa depan, Buddha itu akan sangat diminati. Kenapa? Apa alasannya? Karena Buddha adalah salah satu agama yang paling rasional. Wow. Kenapa saya mengatakan bahwa agama Buddha itu adalah agama yang paling rasional? Apa alasannya? Alasan yang pertama misalnya, alasan filosofis. Jadi agama Buddha ini menekankan yang namanya logika dan analisis. Agama Buddha itu tidak membatasi umatnya itu untuk tidak berlogika, malah disuruh berlogika. Jadi jarang-jarang loh agama seperti ini ya. Saya sangat jarang menemukan agama seperti ini. Biasanya saya menemukan agama itu dogmatis ya. Biasanya agama yang ada di Konoha itu kan dogmatis ya. Cukup imani saja, nggak usah pertanyakan, nggak usah kritisi, nggak usah menggunakan logika. Logika mah terbatas ya, nggak usah menggunakan logika. Biasanya seperti itu di Konoha. Tapi saya melihat agama Buddha ini justru menyuruh umatnya berpikir logika. Wow, luar biasa. Selain itu, agama Buddha ini juga menyuruh umatnya itu untuk kritis terhadap dogma. Buddha tidak pernah mengatakan bahwa sayalah kebenaran yang paling hakiki. Enggak pernah mengatakan seperti itu. Justru Buddha mengatakan bahwa jangan terlalu percaya apa yang saya katakan. Cari kebenaran yang sebenarnya. Wow, gila. Amazing. Saya sampai ini ya terkesima. Dan saya sampai kepada mengatakan bahwa Buddha itu akan digemari, ya, akan diminati di masa depan. Karena saya mencari data menggunakan ChatGPT dan ChatGPT mengatakan seperti itu, guys. Wow. Jadi saya akan tampilkan di sini datanya ya. Dan tersahabat yang nonton video misalnya, menganggap bahwa saya berlebihan atau gimana, terlalu memuja-muji Buddha, enggak. Di sini ada datanya, baca sendiri ya. Saya tetap akan memberikan datanya. Selain itu, agama Buddha juga menekankan yang namanya empirisme ya. Agama Buddha menekankan pengalaman langsung dan observasi sebagai sumber pengetahuan. Wow. Ya, jadi tidak ini ya, hanya wacana-wacana, tidak mendahului ya. Umatnya disuruh untuk berpikir secara empiris ya. Selain itu, ada beberapa alasan lain misalnya ya, alasan epistemologis misalnya seperti pengakuan batasan pengetahuan. Agama Buddha mengakui batasan pengetahuan manusia dan tidak membuat klaim absolut atau kebenaran. Jadi terkesan pelin-pelan, tapi sebenarnya nggak pelin-pelan. Saya juga mempraktekkan hal seperti ini di channel saya. Saya tidak pernah memberikan kesimpulan. Karena apa? Saya akan membuka kemungkinan-kemungkinan baru ya. Karena ilmu pengetahuan itu kan seiring berjalannya waktu itu kan bisa berubah ya. Berubah. Ada perubahan gitu ya. Di setiap waktu, setiap menit, setiap jam itu ada penemuan-penemuan baru. Sehingga ilmu pengetahuan itu harus diupdate setiap saat. Jadi itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa kalau misalnya saya memberikan data, cek dan recheck datanya. Selain itu, agama Buddha juga menekankan yang namanya keragaman interpretasi. Jadi tidak anti kritik. Kalau agama yang dogmatis itu kan cukup imani saja. Jadi kalau sudah mengatakan seperti itu cukup, pokoknya imani saja. Kalau sudah ngomong pokoknya, itu artinya menutup kemungkinan baru. Tapi agama Buddha nggak seperti itu ya.
pentingnya untuk menerima perbedaan pendapat. Tidak ada dogma yang paling tunggal gitu, nggak ada seperti itu ya. Ya, selain itu pentingnya kesadaran. Nah, ini yang saya suka dari agama Buddha ini, kesadaran, menekankan yang namanya kesadaran. Bagaimana kita manusia itu menjadi manusia yang berkesadaran ya, manusia yang tidak tidak bebal, introspeksi diri dan lain sebagainya. Karena kalau kita tidak berkesadaran itu, sampai kiamat pun kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Kan di Konoha kan banyak, ini saya sering mengkritisi ya cara berpikir warga Konoha. Orang Konoha itu kadang berpikir semua kemajuan bangsa ini yang disalahkan itu pemerintah. Apa-apa pemerintah, dikit-dikit pemerintah. Ya, harusnya kan nggak seperti itu. Kemajuan itu kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, dan lebih banyak peran daripada masyarakat sih sebenarnya. Kenapa? Karena pemerintah itu adalah produk daripada masyarakat. Jadi bukan apa-apa salahkan pemerintah, banjir salahkan pemerintah, ya kan? Ada masalah salahkan pemerintah, ada masalah rumah tangga salahkan pemerintah. Jangan seperti itu. Karena pemerintah itu juga bukan dewa, guys. Pemerintah itu produk daripada masyarakatnya. Kalau masyarakatnya kurang berkesadaran, ya pemerintah juga gitu. Apalagi di negara demokrasi. Mohon maaf, SDM rendah juga akan memilih pemimpin yang SDM rendah, ya. Mohon maaf, ya, orang bodoh juga akan memilih orang bodoh. Iya gitu, guys. Kalau apalagi negara demokrasi. Karena burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Ya. Orang yang, mohon maaf, SDM rendah akan berkumpul dengan orang SDM rendah juga. Orang yang SDM-nya tinggi akan berkumpul dengan SDM-nya tinggi. Ya. Jadi itulah alasannya kenapa channel-channel edukasi di Konoha itu tidak diminati. Karena apa? Ya, sibuk sendiri. Saya tidak mengatakan SDM rendah ya. Ya, saya tidak mengatakan seperti itu. Itulah alasannya kenapa di Konoha itu tidak laku channel edukasi. Ya. Jadi yang punya channel edukasi itu biasanya mereka kehidupannya sudah mapan dulu baru bikin channel, bukan nyari duit dari YouTube, dari AdSense, ngemis AdSense gitu ya. Tolong subscribe ya, please tolong subscribe. Nggak pernah, saya nggak pernah mengatakan seperti itu ya. Jadi kita, mohon maaf, kita nggak ngemis dari ini coy, dari YouTube coy, nggak. Kita sudah mapan dulu ya, berkecukupan baru main YouTube. Selain itu ya, ada beberapa alasan lain, misalnya alasan etis ya. Ya, tidak ada konsep dosa di agama Buddha. Maksudnya tidak memiliki konsep dosa, melainkan fokus pada konsep karma ya, aksi dan konsekuensi. Jadi maksudnya gini, di agama Buddha itu nggak ada misalnya dosa nanti ditanggung di akhirat dan lain sebagainya, nggak ada seperti itu. Langsung ditanggung di dunia. Ya, apa itu namanya? Karma pala. Konsekuensi, aksi dan konsekuensi, sebab akibat, karma pala. Ini nih yang saya sangat suka dari agama Buddha ya. Tanpa melebih-lebihkan, agama Hindu Buddha juga kan percaya yang namanya karma pala ya. Karena agama Buddha ini konon katanya ya koreksi saya kalau salah ya, ini sinkrenitas ya. Maksudnya sinkrenitas dari agama Hindu ya. Dan agama Konghucu sinkrenitas dari agama Buddha. Jadi ada punya keterikatan dan keterkaitannya. Karena dulu juga Siddhartha Gautama itu kan beragama Hindu. Jadi ada konsep karma. Ini yang paling saya suka dari agama Hindu dan Buddha ini. Karena apa? Karena karma ini ya bisa mengurangi kriminalitas ya di suatu negara. Apa alasannya? Jadi kalau kita percaya yang namanya karma, kan kita takut ya nanti kalau misalnya kita digituin gimana. Misalnya nih mau begal ya, mau rampok misalnya ya, atau mau nyolong mobil rental misalnya, ya kan? Seperti yang baru-baru ini yang viral itu. Kan ada ribuan kali kita berpikir ya, nanti kalau saya digituin gimana? Nanti kalau saya dibegal gimana? Nanti saya kalau kena karma gimana? Jadi agama Buddha dan agama Hindu itu kan sangat takut yang namanya karma. Apa buktinya? Buktinya Bali itu salah satu ya catatan kriminalitas paling sedikit di Indonesia.
Ya, salah satu paling sedikit di Indonesia. Apa faktornya? Faktor dari karma pala. Mereka takut karma. Jadi harusnya pemerintah mengadopsi hal-hal seperti ini ya, menghidupkan lagi istilah karma kan. Bisa, ini semacam software ya, dalam komputer itu ini semacam software ya. Dalam negara juga bisa pemerintah memanfaatkan ini untuk kemajuan suatu bangsa. Kalau kriminalitas itu menurun, maka negara bisa akan semakin maju. Ya, kalau misalnya di suatu negara itu sering konflik, banyak kriminal dan lain sebagainya, maka negara itu kan akan susah maju kan. Ya nggak sih? Gimana mau maju coba orang tiap hari konflik ribut ya kan? Itu korelasinya, ada korelasinya ya. Agama itu sangat berkorelasi dengan kemajuan suatu bangsa. Karena apa? Karena banyak kebutuhan kita sehari-hari berdasarkan aturan agama, cara minum, cara makan, semua hal ya, cara berpikir, mindset. Jadi dalam suatu negara itu softwarenya itu agama, ya, softwarenya itu agama. Jadi kalau suatu negara itu bermasalah, periksa softwarenya. Itu poinnya guys. Selain itu ya, emosi positif ya. Agama Buddha menekankan pengembangan emosi positif seperti kasih sayang, belas kasihan, dan kebijaksanaan. Wow, luar biasa ya. Ya, kasih sayang. Dalam agama Kristen juga ada istilah kasih ya, makanya disebut dengan agama kasih. Kasihilah musuhmu ya. Agak mirip-mirip sih sebenarnya. Ya. Tapi di agama Buddha ada semacam kebijaksanaan ya, belas kasihan ya, agak mirip-mirip ya dengan agama Kristen. Jadi kalau saya melihat yang paling nyambung itu agama Buddha dengan agama Kristen ya. Agama Hindu juga nyambung, tapi saya melihat agama Buddha banyak juga yang gabung ke agama Kristen. Karena gini guys, dulu saya juga berpikir bahwa agama Buddha itu seperti agama Samawi gitu, punya nabi dan lain sebagainya. Enggak. Boleh dikatakan bahwa kalau salah ya, agama Buddha itu adalah semacam ini guys, bukan agama ya, semacam agnostik, percaya Tuhan tapi tidak berorientasi pada agama ya, lebih ke agnostik ya. Saya salut dengan pencetus daripada agama Buddha ini ya, sangat bisa fleksibel mengikuti zaman ya, sangat bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan ya, termasuk agama-agama baru misalnya, termasuk agama Samawi ya. Agama Buddha ini kan sangat cocok dengan agama Kristen, agama Yahudi, agama Hindu ya, agama Konghucu dan lain sebagainya, kecuali agama yang satu itu. Apa itu? Saya nggak mau kasih tahu, nanti saya digeruduk. Ya, selain itu apalagi toleransi. Agama Buddha mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap berbagai pandangan dan agama. Wow, toleransi ya. Jadi agama Buddha itu mengajarkan yang namanya nilai-nilai toleransi. Saya yakin ya, kalau misalnya di Konoha itu banyak beragama Buddha ya, misalnya ya, jika ya seandainya, kemungkinan besarnya tidak akan ada misalnya persekusi rumah ibadah ya, mempersulit izin rumah ibadah, membubarkan paksa ibadah orang lain. Saya rasa nggak akan terjadi seperti itu ya. Jika ya, ini cuma jika. Tapi di Konoha ya, bukan Indonesia. Gue nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Malas berurusan dengan orang Indonesia. Jadi kalau seandainya Konoha itu mayoritas beragama Buddha, mungkin kita sangat toleransi ya. Dan kadang saya juga berpikir gini guys ya. Koreksi saya kalau salah ya. Ini hanya opini saya pribadi ya. Koreksi saya kalau salah. Jangan ditelan bulat-bulat. Kadang saya berpikir gini guys. Kalau misalnya kita stay di agama Siwa Buddha atau agama Hindu dengan Buddha, pemikiran saya itu kita akan setara dengan China atau di bawah China sedikit. Karena apa? Karena China itu dengan Konoha itu kan mirip-mirip sebenarnya. Ya, leluhurnya ya. Kita dulu pernah kerjasama di zaman Majapahit dengan China. Dan itu alasannya kenapa Majapahit itu menguasai politik di zamannya. Sistem militer paling terkuat di zamannya di Asia Tenggara ya. Asia lah. Majapahit itu paling kuat. Lalu kenapa runtuh? Konon katanya diduga karena ideologi agama. Saya juga menyalahkan kerajaan Majapahit sih. Kenapa raja-raja Majapahit mau pindah ke agama baru kan? Agama impor misalnya. Saya juga menyalahkan agama. Bukan menyalahkan agama, yang menyalahkan raja-raja Majapahit
ya, tidak bisa menahan nafsu, ya, tidak bisa menahan nafsu karena masalah burung perkutut sehingga nikah dengan bangsa lain, ya, bangsa-bangsa dari impor datang ke Konoha untuk menyebarkan agama, lalu disebarkan agama itu menggunakan teknik-teknik perkawinan, yaitu menggunakan teknik burung perkutut, ya. Mungkin karena cakep kali ya, orang-orang luar itu kan cakep ya, terutama orang-orang Timur Tengah itu kan cakep, mancung, sehingga raja-raja di Konoha itu tidak bisa menahan diri ya, karena dia melihat wanita yang cakep, molek, aduhai, sehingga tidak bisa menahan nafsunya, lalu menikahi dan menjadikan istrinya. Kan gitu cara penyebaran agama di Konoha zaman dulu, ya. Ini saya sudah bahas di video saya sebelumnya, ya. Saya sudah bahas dan saya memberikan data di sini, di video itu maksudnya. Jadi di situ saya bongkar bahwa penyebaran agama di Konoha itu salah satunya disebarkan melalui burung perkutut, ya. Di antara sahabat yang nonton video ini yang tahu apa itu burung perkutut komen ya. Ya, salah satunya seperti itu, melalui burung perkutut dan intrik-intrik politik, ya. Yang pertama disasar itu kaum bangsawan, sehingga kita beralih dengan agama impor, ya, agama baru. Selain itu alasan ilmiah, misalnya kesesuaian dengan sains, ajaran agama Buddha tentang karma, reinkarnasi, dan berbagai macam lainnya, ya, dan sesuai dengan sains modern, ya. Saya juga sebenarnya tidak terlalu setuju dengan sistem reinkarnasi, ya, nggak terlalu setuju. Di video sebelumnya saya udah bahas itu. Secara sains reinkarnasi itu tidak bukan ini, ya, tidak terbukti, tapi belum terbukti. Saya membuka kemungkinan penelitian baru, ya. Saya membuka kemungkinan. Saya tidak mendoktrin bahwa itu tidak benar atau tidak, ya. Oke, jadi agama Buddha ini sesuai dengan sains, ya, saintifiknya. Agama Buddha juga menyarankan yang namanya refleksi, kesadaran, ya, yoga dan lain sebagainya, ya, untuk menenangkan diri. Saya juga sangat setuju dengan prinsip-prinsip agama Buddha ini. Biar apa? Biar kita menenangkan diri. Selain itu, agama Buddha sering disebut sebagai agama yang paling damai karena beberapa alasan, ya. Agama Buddha ini adalah agama yang paling damai. Apa alasannya? Alasan filosofis misalnya, ya, ajaran tentang anti kekerasan, ya, tidak menggunakan kekerasan, atau sering disebut dengan ahimsa. Buddha mengajarkan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap semua makhluk hidup. Makanya saya sangat suka dengan netizen beragama Buddha dan Hindu. Biasanya mereka akan mengucapkan kalimat-kalimat semoga berbahagia, makhluk hidup semoga berbahagia, rahayu. Saya sangat suka, sejuk, ya, ngobrol dengan orang Buddha, orang-orang Hindu. Mereka tidak pernah yang namanya nyari follower gitu atau nyari member sebanyak-banyaknya, nggak pernah. Ya, saya salut dengan agama Buddha dan agama Hindu. Ya, semoga kita menyayangi makhluk hidup. Ya, saya sangat salut dengan agama Buddha ini. Selain itu konsep metta, ya, atau kasih sayang. Agama Buddha menekankan pentingnya, ya, kasih sayang dan belas kasihan terhadap semua makhluk hidup. Itulah alasan kenapa agama Buddha itu tidak semuanya, tapi ya, tidak makan hewan, ya. Kenapa? Karena membunuh makhluk hidup. Nggak semua, tapi ya, nggak semua, ya. Tapi mereka ini menekankan pentingnya untuk mengasihi sesama makhluk hidup, ya. Selain itu, ya, agama Buddha juga mengajarkan bahwa semua makhluk hidup saling terhubung dan bergantung, ya. Ada keterhubungan dan ketergantungannya. Makanya agama Buddha ini sangat peduli dengan lingkungannya. Selain itu ada alasan-alasan yang lebih praktis, misalnya kenapa saya mengatakan bahwa agama Buddha ini adalah agama yang paling damai, ya. Tidak ada sejarah perang suci, ya. Agama Buddha itu tidak pernah yang namanya memperebutkan tanah suci, misalnya perang karena masalah apa, nggak pernah seperti itu, ya. Nggak pernah sejarahnya dalam agama Buddha itu ada perang. Kalaupun misalnya akhir-akhir ini ada di Myanmar itu ada perang, saya sangat sering, ya, netizen komentar seperti itu di channel ini. Lihat tuh di Myanmar, ya, Rohingya adalah sebagainya.
Setelah saya menelusuri data yang sebenarnya, apakah ini ada hubungannya dengan konflik agama? Enggak. Itu konflik politik dan perebutan wilayah. Jadi nggak ada hubungannya dengan agama. Mereka tidak mencampur baurkan dengan agama. Ya. Agama Aksa di Konoha kan sering mengatakan seperti itu. Lihat tuh di Myanmar, Rohingya dikejar-kejar sama agama Buddha dan sebagainya. Enggak, mereka itu tidak menghubungkan dengan agama ya. Enggak ada hubungannya dengan agama. Enggak pernah sejarahnya agama Buddha itu berperang. Bahkan di zaman dulu juga agama Buddha dengan agama Hindu itu tidak pernah berperang, bahkan menyatu jadi agama Siwa Buddha ya, nggak pernah yang namanya berperang. Selain itu ya, agama Buddha juga memberikan penghormatan terhadap keberagaman, maksudnya keberagaman beragama, terus menghormati keberagaman budaya dan lain sebagainya. Jadi agama Buddha itu tidak mengharamkan atau memusrikan budaya gitu ya, tetap yang namanya mengayomi budaya lokal, menghargai, bahkan menyatu dengan budaya lokal. Selain itu, fokus pada meditasi dan kesadaran. Ya. Agama Buddha menekankan meditasi dan kesadarannya. Ini yang saya suka daripada agama Buddha ini ya. Selain itu, ya, alasan etis misalnya 5 sila atau perintah moral. Agama Buddha memiliki 5 perintah moral yang melarang kekerasan ya. Agama Buddha melarang kekerasan, pencurian, perzinahan, berbohong, dan mabuk-mabukan ya. Saya sangat suka agama Buddha karena mereka benci dengan yang namanya berbohong. Makanya saya bikin channel ini, saya menyebarkan virus-virus kejujuran ya. Karena suatu negara itu tidak akan bisa menjadi negara maju kalau umatnya sering bohong, nipu, dan sebagainya ya. Nggak akan bisa. Agama Buddha juga melarang yang namanya mabuk-mabukan. Walaupun ada umatnya yang mabuk-mabukan, yang jelas agama Buddha melarang yang namanya mabukan. Selain itu, agama Buddha juga menekankan yang namanya pentingnya hak asasi manusia. Mereka ini ya, orang-orang Buddha ini menekankan pentingnya menjadi manusia yang punya hak asasi manusia ya. Luar biasa agama Buddha ini. Dan ya, kita akan lihat next ya, apakah yang saya katakan atau apakah yang saya prediksi ini benar atau tidak. Nanti kembali ya, 10 tahun atau 20 tahun lagi kembali ke channel ini ya, buktikan perkataan saya itu salah atau tidak. Jadi saya tidak mendoktrin ya, nonton video ini bahwa perkataan saya paling benar ya. Ya, let we see ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.